Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Tebing 25 meter di Trenggalek longsor menimbun rumah warga, 4 orang meninggal dunia. Berkonflik dengan tetangga sejak tahun 2011, warga di Surabaya menembok gang di sebelah rumahnya. Kabur sejak Agustus lalu di Rutan Sumeneb, tahanan kasus pencurian ditembak polisi di Bangkalan. Seorang tahanan kasus pencurian sepeda motor yang kabur dari Rutan kelas 2 Sumeneb dibekuk petugas Satreskrim Polres Bangkalan. Polisi terpaksa menghadiahi kaki tersangka dengan timah panas karena berusaha melawan petugas dan membawa senjata tajam. Tim Satreskrim Polres Bangkalan menyergap tersangka Nurudin, 30 tahun di rumahnya kawasan Socah, Bangkalan. Proses penangkapan tidak berjalan mulus karena tersangka mencoba melawan petugas dan hendak melarikan diri, sehingga polisi terpaksa melepaskan 2 kali tembakan untuk melumpuhkannya. Saat dibekuk petugas, tersangka juga membawa senjata tajam yang disembunyikan di balik pakaiannya. Tersangka Nurudin melarikan diri dari Rutan kelas 2B Sumeneb pada bulan Agustus yang lalu. Saat itu tersangka baru menjalani hukuman selama 6 bulan dari total vonis 2 tahun penjara atas kasus pencurian sepeda motor. Selain itu tersangka juga diburu Polres Bangkalan terkait kasus pencurian sepeda motor. Dalam pemeriksaan, tersangka mengaku telah berulang kali melancarkan aksinya di sejumlah lokasi di wilayah hukum Polres Bangkalan. Yang bersangkutan ini sudah menjalani hukuman 6 bulan dan di bulan Agustus 2025 yang bersangkutan kabur melarikan diri. Kemudian kami dari Satreskrim Polres Bangkalan berhasil melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Kebetulan yang bersangkutan merupakan DPO Curanmor di Polres Bangkalan. Tersangka dijerat pasal berlapis tentang pencurian sepeda motor dan senjata tajam dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Nia Karunia dan Sri Rama melaporkan dari Bangkalan. Konflik antara tetangga terkait batas tanah di Surabaya berujung penembokan di jalan gang sempit yang mengganggu aktivitas warga lainnya. Untuk memediasi keduanya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi akhirnya turun tangan. Mundur lagi, nggak sampai dari 4. Enggak, Pak. Jalan. Beginilah kondisi Gang Aseman Jajar 3 di Surabaya. Jalan yang dulunya selebar 1 meter, kini terpagar tembok. Warga yang akan melintas harus berjalan miring, bahkan tak lagi bisa melaluinya dengan sepeda motor. Siti Soliha, warga yang membangun tembok, mengatakan tindakan itu dilakukan berdasarkan kepemilikan tanah yang sudah sesuai dalam sertifikatnya. Menurutnya, setengah meter dari jalan tersebut masuk dalam surat hak miliknya. Namun tetangga di samping rumahnya juga mengklaim telah membeli tanah untuk akses jalan seluas 1 meter. Konflik antar keduanya sudah terjadi sejak tahun 2011. Awalnya Siti Rohila mengikhlaskan sebagian tanahnya untuk akses bersama. Namun persoalan yang tak pernah selesai membuat emosinya memuncak dan akhirnya ia membangun tembok pada 12 Oktober 2025. Tembok itu akan tetap jenengan pasang atau mau dibahkan jalan? Tetap enggak. Soalnya akan tetap dipakai karena gini Mbak, saya saja yang beli sudah diginiin. Gimana nasibnya anak saya sama cucu-cucu saya besok? Kan nggak tahu toh Mbak. Ya. Jadi biar buat akses jalan saya sendiri. Karena apa? Andaikan nama saya nggak tercemar kemana-mana, nggak dimasukkan medsos, saya nggak masalah, masih ada mikir
Gimana ya kan gitu, kasihan. Berhubung saya sudah dijelek-jelekin seluruh dunia loh sudah ini, ya sudah. Wassalam sudah gitu. Itu pendirian saya. Akibat tembok setinggi setengah meter ini membuat 6 keluarga terdampak. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, harus turun tangan untuk memediasi kedua tetangga yang berkonflik ini. Pertemuan digelar di kantor Kecamatan Bubutan, dihadiri pihak Badan Pertanahan Nasional, camat, lurah, dan warga yang bersengketa. Dalam mediasi itu, Eri menyayangkan persoalan antar tetangga yang harusnya bisa selesai dengan kekeluargaan. Tadi disampaikan kenapa beliau tersinggung, salah satu pihak tersinggung karena dimasukkan ke medsos. Loh, saiki sing bener iku aku, Pak, dilebokno nang medsos kan aku mangkel. Akhirnya apa? Oh, makanya aku mau ngomong nang gone Pak Camat, Pak Lurah, dengan Kampung Pancasila tidak semua masalah dimasukkan di medsos. Kalau sudah ada ketersinggungan, akhirnya dilangkah dalam jalur hukum. Kalau sudah jalur hukum gak bisa dimarekno. Terus malah jalur hukum kalah menang, ono sing menang, ono sing kalah. Akhirnya kalau nyuwun tulung ini nanti insya Allah sudah ada BPN yang hadir, langsung diukur. Nanti setelah tahu salah benernya akan kita temukan lagi. Untuk menuntaskan konflik, Wali Kota Eri meminta BPN melakukan pengukuran ulang agar fakta sebenarnya terungkap. Ia juga meminta semua pihak berbesar hati mengikhlaskan sebagian tanah demi akses jalan bersama. Eri Cahyadi mengimbau warga untuk tidak memperkeruh situasi di dunia maya dan mengajak semua pihak menyelesaikan masalah secara kekeluargaan melalui Forum Kampung Pancasila. Selamat Riyadi dan Sri Rama melaporkan dari Surabaya. Menyikapi persoalan Pertalite, Pertamina Patraniaga akan menindak tegas siapa saja yang merusak mutu produk hingga mengakibatkan kerugian pada citra Pertamina. Dampak akibat gaduh Pertalite, banyak warga beralih menggunakan bahan bakar Pertamax. Direktur Utama Pertamina Patraniaga Mars Ega Legowo Putra menyatakan penyaluran BBM oleh Pertamina maupun SPBU telah sesuai dengan standar operasional prosedur. Hal itu dilaksanakan untuk memastikan BBM dalam kondisi baik, tidak tercampur air dan tidak menimbulkan kerugian konsumen. Pertamina Patraniaga menyatakan akan menindak tegas oknum internal maupun eksternal yang merusak mutu produk, sebab hal tersebut menyebabkan kerugian pada citra perusahaan Pertamina. Kami dari perusahaan dari PT Pertamina Patraniaga akan bersikap tegas kepada siapapun pihak, baik internal maupun internal perusahaan, baik internal maupun eksternal perusahaan yang melakukan hal-hal yang dapat merugikan image perusahaan. Sementara akibat kegaduhan kabar Pertalite yang bermasalah, banyak warga yang beralih ke bahan bakar Pertamax yang dinilai lebih aman. Warga mengaku khawatir mesin kendaraan mereka rusak jika tetap diisi Pertalite. Itu berebut itu, terus jadinya beralih ke. Nah, saya kan punya dua sepeda. Nah, untungnya yang Beat ini enggak pakai Pertalite, pakai Pertamax. Sebelumnya itu Pertalite campur sama Pertamax gitu. Kalau berapa minggu ini saya Pertamax terus. Ya, artinya ini khawatir ya kalau khawatir dengan kondisi sekarang ini, makanya saya lebih baik pakai Pertamax meskipun biaya lebih mahal gitu, nggak apa-apa lah kita pakai Pertamax, lebih awet di kendaraan. Warga berharap permasalahan BBM Pertalite ini segera selesai agar tidak menimbulkan keresahan maupun kerugian di masyarakat. Wahyu Pratama dan Sri Rama melaporkan dari Surabaya.